Dede mau sekolah nggak? Mau. Mau sumber dasar tuh. Mau. Sekolah di mana? Di Takut. Anak-anak yang di usia PAUD belum masuk PAUD. Bisa dibilang kalau kita masukin semua nih, kita keliling semua, sekitar 30 orang masuk. Karena kenapa? Nggak masuk ke PAUD. Kalau memang seperti ini keadaannya, Bu, sangat sulit untuk ke depan. Indonesia itu mau kemana gitu. Cucu Malati namanya. Dari bangun ini mainnya. Ngapain aja itu mah. Hujan-hujanan tuh, kalau hujan-hujanan, becek. Rumah-rumahan sama tetehnya kalau udah pulang sekolah. Akangnya kelas 3 SMP, kakaknya yang satu yang perempuan, terus satu. Melatih belum masuk, kakaknya belum keluar. Nanti kakaknya keluar, mau pindah katanya sama bapaknya. Sebebar, ini masuk ke ibu. Aku mah, hoyongan amat sekolah. Amit agak do acis nak mana. Sangat prihatin kalau melihat anak-anak yang seusia 3 tahun setengah, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai-sampai nggak ikut pendidikan. Si Adil. Kalau di perkotaan itu bisa ikut TK karena banyak uang. Kalau di sini keadaan boro-boro buat masuk TK, buat makan aja sederhana. Ibu gak mau dia mah, katanya malu Untuk mengikuti di sekolah belum ada kemampuan. Iya sekolahnya gak mau itu ibu. Ini Bu, soalnya kan ya tahu sendiri kan kalau PAUD biayanya agak ini ya. Nanti aja maksudnya gitu. Pendataan SIPBM di Desa Karyasari itu dilaksanakan sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2017 lalu, yang mana dari data tersebut yang paling banyak itu kebanyakan dari lulus SD tidak melanjutkan ke SMP dan lulus SMP tidak melanjutkan ke SLTA. Nama saya Erni Fatmawati. Kegiatan saya mengaji di Pondok Pesantren Darul Alfiah. Soalnya Bapak udah nggak mampu ya, usahanya juga udah tua gitu. Jadi biayanya sampai kelas 3 SMP. Iya, saya masih pengen sekolah, mau ke SMK 1 Luliang karena saya pengen jadi orang yang sukses. Ini yang putus sekolah saya temukannya dari SMP mau ke SMA. Itu banyak sekali yang mau melanjutkan karena terbentur biaya. Mereka akhirnya lari untuk mencari pekerjaan. Sedangkan usia mereka itu masih di bawah umur. Nah, untuk itu saya berikan masukan supaya sebagai orang tua bisa mengarahkan anaknya untuk jangan memikirkan masalah pekerjaan dulu, tapi dipentingkan untuk modal utamanya adalah pendidikan. Ya, copot lagi deh. Kepalanya nggak ada. Di sekolahan Bu Lela emang ada apanya? Dede mau sekolah di sana. Ada apanya di sana? Corodotan. Sedodotan. Si apa? Si Acmi, si Ipi, si Lika. Tujuan ke rumah-rumah adalah sebagai RKTL dari FGD di tingkat desa, yaitu merekonfirmasi data kembali, di mana data itu kita sudah dapatkan dari hasil pendataan. Kita mendatangi beberapa dari data yang kita dapatkan per desa untuk merecek. Ini kan datanya data tahun 2017, otomatis data itu kan dinamis. Tadinya mungkin anaknya tidak masuk PAUD, mungkin pada tahun sekarang sudah masuk PAUD, ataupun yang dulu tidak sekolah mungkin saja yang tidak sekolah. Mungkin juga yang memang statis, dia tidak sekolah sampai hari ini tidak sekolah. Maka tujuan dari kita reken informasi ke bawah itu adalah untuk bagaimana melihat situasi dan kondisi pada saat sekarang berdasarkan hasil data yang kita dapatkan. Assalamualaikum. Apapun yang terjadi, yang ada di lapangan, itulah seperti itu keadaannya. Putra Tegar Mulyawan. Anaknya, baik ibunya maupun pekerjaan bapaknya, itu yang seperti
Ibu ketahui. Ibu kenapa Awan belum masuk sekolah PAUD? Tadinya kan saya ke sawah mulu, jadi Awan itu nggak keurus. Oh gitu. Iya. Jadi nggak bisa dititipin sama kakaknya, sama Nggak Awan? mau. Itu juga waktu itu mau dititipin kan sama uanya juga jualan di situ, tapi dia nggak mau. Jadi selalu pengen sama ibunya aja. Jadi ikut ke sawah mulu Oh, gitu. Jadi Anaknya itu sampai turun ke sawah ikut sama ibunya. Karena itu anak tidak mau untuk PAUD karena memang ibunya sibuk terus buruh, ya itulah namanya kehidupan di Panggung karena faktor ekonomi. Yang paling pertama ekonomi, ya. Kemungkinan kalau istilahnya ekonomi ada, nggak mungkinan anak ini istilahnya tertinggal sampai PAUD. Selama 2 hari, terus terang saya sebagai seorang peraja, saya merasa bangga bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tapi ada suka duka yang juga saya alami, terutama lebih ke dukanya. Dukanya kenapa? Karena saya selaku generasi muda ke depan, saya sendiri pun miris dengan kondisi yang ada sekarang. Sebenarnya pendidikan itu sangat penting bagi seorang anak. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang putus sekolah, ke satu. Yang keduanya yang nggak bisa sekolah ya ikut paket. Ya mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah tadi udah tanya-tanya. Insya Allah kata saya mau ikut paket. Karena kalau dia mesti duduk di SMA atau di SMA nggak layak kan masih umur. Mungkin ikut paket. Tadi alhamdulillah ada yang mau gitu. Aku sayang ibu. Waduh, bisa nyanyi. Juga sayang ayah. Tiga. Sayang adik kakak.